Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, sudah siap ya belajar? Nah, pada kesempatan kali ini, nanti anak-anak belajar akan didampingi oleh Bu Wiwi dan juga dengan Bu Esti. Nah, untuk mempermudah anak-anak belajar, anak-anak bisa mempersiapkan dulu untuk membawa buku tematik tema 1 yang seperti ini. Kemudian alat penanda bisa berupa stabilo ataupun pensil. Karena kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPA, anak-anak juga bisa mempersiapkan buku ESPS IPA seperti yang dibawa oleh Bu Esti. Ini nanti kita akan belajar tentang apa, Bu Esti? Ya, anak-anak sudah siap ya dengan bukunya? Kita akan mulai pelajaran IPA pada kesempatan ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, kita ingat kembali bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Ya, betul. Masih ingat nggak ya apa itu pengertian bergerak, Bu Wiwi? Ya, yuk kita pelajari ya. Nah, anak-anak, bergerak itu apa? Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi tubuh, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh kita. Tidak hanya manusia yang dapat bergerak, hewan juga dapat bergerak. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Nah, organ gerak manusia dan hewan ada beberapa fungsi. Fungsinya berbeda-beda. Ada yang berguna untuk berjalan, ada yang berguna untuk berlari, ada yang digunakan untuk berenang, melompat, dan ada fungsi-fungsi yang lain. Seperti itu, Bu Esti. Ya. Kemudian untuk dapat bergerak, manusia dan hewan tentu membutuhkan alat. Nah, kira-kira alatnya apa, Bu Esti? Ya, kita cari tahu lagi anak-anak. Nah, pada alat gerak hewan dan manusia ini dibedakan menjadi dua macam. Ada dua. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Dan yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Oh, ada dua macam. Apa kira-kira perbedaan antara alat gerak pasif, alat gerak aktif? Mengapa tulang menjadi alat gerak pasif sedangkan otot sebagai alat gerak aktif? Bedanya apa ya, Bu Esti? Yuk kita pelajari lagi. Tadi dikatakan bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif dikarenakan tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oh, jadi tulang itu geraknya dibantu siapa ya? Iya. Dibantu oleh apa ya? Oh, kira-kira dibantu apa ya anak-anak ya? Yuk kita cari tahu lagi yuk. Nah, ini tadi dikatakan ya bahwa otot disebut alat gerak aktif karena otot ini memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oh, jadi tulang itu digerakkan dengan bantuan otot ya? Iya. Jadi tulang dan otot saling bekerja sama sehingga kita dapat bergerak. Hewan juga dapat bergerak ya, Bu Esti? Iya. Kerjasama ya tadi antara tulang dan otot saling bekerja sama sehingga dapat manusia maupun hewan bisa bergerak. Jadi lebih paham ya anak ya. Oh ya perbedaannya ya kenapa disebut alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif ya. Nah pada pertemuan ini nanti kita hanya akan membahas salah satu saja yaitu pada organ gerak apa dulu Bu Wiwi? Organ gerak hewan dulu ya. Oke, nah, supaya lebih mudah belajarnya karena kita pisahkan. Nah, pada organ gerak hewan yang akan kita pelajari pertama tentang apa? Yuk kita lihat dulu yuk. Iya. Nah, ternyata untuk mempelajari organ gerak hewan itu kita harus mengetahui dulu bahwa hewan itu dibedakan ya, berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang. Nah, tulang belakang itu apa anak-anak? Tulang belakang itu seperti tulang punggung kita. Di sini ya. Seperti tulang punggung kita kalau anak-anak raba itu ada bagian yang keras. Nah, itu adalah tulang belakang. Nah, seperti itu. Ada atau tidak nanti hewannya anak-anak bisa mengamati. Anak-anak pernah bertemu dengan hewan ya pasti. Nah, yang pertama disebut sebagai vertebrata. Ya ini istilah baru ya anak-anak ya. Disebut hewan vertebrata ya. Iya. Nah, hewan vertebrata ini hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, ini ya contohnya hewannya seperti kambing. Iya. Anak-anak pernah tahu ya kambing itu ada tulangnya. Iya. Ya, ada katak. Ya, anak bisa mencoba kok meraba katak ada tulangnya atau tidak. Kemudian ikan ada durinya. Ya, kemudian burung. Nah, hewan-hewan yang ini memiliki tulang belakang. Ada contoh hewan yang lain, anak pasti juga tahu. Kemudian jenis hewan yang kedua adalah hewan avertebrata. Ya, nah ini kebalikan dari hewan vertebrata, Bu Esti. Avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, jadi tidak ada tulangnya.
Lalu apa punyanya? Bukan tulang, namanya adalah exoskeleton atau rangka luar. Nah, jadi bagian luarnya keras biasanya, Bu. Kayak rumah-rumah nih. Iya, itu kan iya, keras iya. ya, tapi itu bukan tulang. Tulang. Maka termasuk hewan vertebrata. Contohnya apa? Iya. Laba-laba. Kemudian siput. Siput Punya bagian rumah itu ya. punya rumah tapi Iya. dalamnya tidak Lunak di itu, bagian iya. dalamnya lunak. Iya. Kemudian Iya. belalang. Belalang itu kan keras. Iya. Tapi bukan tulang itu. Kemudian Iya. ada juga ubur-ubur. Nah, dan contoh-contoh hewan yang lain. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya, dibedakan menjadi vertebrata dan juga avertebrata. Itu ya. Nah, nanti kan yang mau kita bahas tentang organ geraknya. Iya, Tapi baru contoh-contohnya. iya. Bagaimana kalau kita mempelajari lebih lanjut lagi contoh hewan baik vertebrata maupun avertebrata beserta alat gerak dan fungsinya. Iya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita akan mulai dulu ya Bu ya dari hewan vertebrata. Apa tuh alat gerak dan juga fungsinya? Kita mulai yang pertama. Ini hewan yang sangat lucu. Kita suka main dengannya. Kita punya dari kelompok mamalia. Masih ingat mamalia itu apa? Apa ya mamalia? Iya, mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Oh, yang Iya, melahirkan yang anaknya. melahirkan Iya, punya daun telinga. Ya, salah satu beberapa contoh dari ciri-ciri mamalia dan juga nanti contohnya di sini ada kelinci. Oh, kelinci itu termasuk mamalia ya? Iya, betul sekali. Di sini kita lihat kalau kalian amati alat gerak pada kelinci apa ya? Kaki, guys. Ya, benar sekali. Iya, alat gerak pada kelinci adalah kaki. Di mana kaki ini digunakan untuk melompat. Oh, itu ya. Seperti terlihat ya. Iya, terlihat itu gerakan dari si kelinci ini. Tapi itu kok kelihatannya kakinya berbeda ya, Bu Esti ya? Iya, kalau kalian nanti mengamati, ternyata ukuran dari kaki kelinci ini berbeda antara yang belakang dan depan. Iya, berbeda. Bumi tahu nggak? Kenapa ya, Bu Esti? Itu kok berbeda ya? Ya, kalau kita lihat bagian dari kaki kelinci ini ukurannya berbeda. Bagian yang belakang itu lebih panjang, ya. Yang di depannya lebih kecil ya, pendek ya. Pendek ini kaitannya dengan fungsinya tadi, digunakan untuk tumpuan saat melompat. Oh, jadi kelinci bisa melompat ke sana, melompat ke sini itu karena kakinya lebih panjang yang belakang. Iya, digunakan untuk tumpuan. Jadi tahu ya anak-anak ya kenapa ukuran pada kaki kelinci itu berbeda. Oke, hewan yang berikutnya selanjutnya kita lihat hewan berikutnya adalah, nah ini hewan yang lucu juga. Kalian pasti juga ada yang memelihara di rumah. Iya, ini hewan peliharaan yang paling disukai anak-anak, Bu Esti. Ya, ini juga salah satu contoh dari mamalia. Oh, juga termasuk mamalia ya. Ya, ini alat geraknya juga sama ya. Oh iya, kaki ya, Bu Esti ya. Kaki. Dimana fungsi ini bisa digunakan untuk berjalan, bisa juga untuk berlari. Dan satu lagi, kucing juga bisa melompat ya. Iya, tepat sekali. Oke, kita lihat hewan yang selanjutnya. Ini ada katak. Katak ini adalah contoh dari hewan amfibi. Iya. Tahu nggak itu apa amfibi? Amfibi itu apa ya, Bu? Iya, amfibi itu hewan yang bisa hidup di dua tempat, yaitu ada di air dan juga di darat juga. Iya, katak juga bisa di darat ya. Iya, contohnya adalah hewan katak. Kalau kalian mengamati anak-anak, alat gerak pada katak itu apa ya? Kaki. Iya, tepat sekali. Tapi ini juga unik lagi, kakinya juga beda ya seperti kelinci tadi. Iya, ternyata ini juga berkaitan dengan fungsinya. Sama dengan kelinci tadi, alat gerak pada katak ini digunakan untuk melompat. Oh, sama ya, karena juga melompatnya yang belakang lebih apa tadi? Lebih panjang ya, dibandingkan yang depan karena digunakan untuk tumpuan saat melompat. Jadi tahu ya kenapa lebih panjang. Oke, hewan yang berikutnya ada apa ya? Ya, ini kalau kalian mungkin mengamati waktu ini ya, ketika di luar, apa itu yang ada di atas, atau mungkin juga ada yang memelihara di rumah. Nah, ini adalah hewannya berupa burung. Nah, kalau kalian amati, alat geraknya apa ya? Kok ada dua ya, Bu Esti ya itu? Iya. Yang terbang itu kan berarti harus menggunakan apa ini? Sayap ya. Kemudian ada satu lagi, kaki ya. Iya, hewan itu nanti hinggap ya atau iya, di pohon. Si burung ini menggunakan kakinya untuk berjalan ataupun bertengger di pohon. Oke, tahu ya? Pada burung ada dua ya, ada dua. Hewan selanjutnya apa ya? Kita akan setelah burung apa ya, Bu, kira-kira hewannya?
kita pelajari lagi tentang Oh, ini. Iya, ini kesukaan ini kalau Iya. makan malamnya apa? Apakah Bumi Ikan. ada di rumah? Iya, ada Bu. Iya. Saya ada Pernah ikan. namanya apa alat geraknya? Alat geraknya namanya apa ya Bu yang di Apa sampingnya itu ya? Bisa Oh, sirip ya Bu. Iya, tepat Oh, sekali. iya, juga Ikan ada menggunakan siripnya, digunakan untuk berenang. berenang ya. Selain itu dibantu juga dengan apanya itu yang belakang? Oh, ekor. Iya, Ekor, ekornya iya. ini ya bisa Ada menentukan juga ya. arahnya. Kemudian nanti juga nih ya, biar nanti ketika belok dia tidak Tidak menabrak. menabrak. Oh, seperti Iya, itu. ini. Sehingga ada dua ya sirip. Iya, sirip dan ekor. Untuk berenang. Iya. Selanjutnya hewan Selanjutnya apa lagi? kita ambil contoh. Nah ini. Ketika kita lihat sudah begini ya. Nah Iya. ini adalah contoh dari hewan reptil. Oh, reptil ya. Itu apa tuh? Reptil apa tuh Bu? Saya kok Hewan yang bergerak dengan cara apa itu? Tanah. Dengan cara melata. Nah, kalau pakai apa itu kok bisa Iya. melata di tanah? Ular ini mempunyai alat gerak berupa otot perut. Oh, pakai Ah, otot perut. iya. Tidak punya kaki ya Iya, berarti ya? kakinya berbeda dengan yang ada pada kelinci Iya. ataupun pada kambing, seperti itu beda ya. Ular ini menggunakan otot perutnya untuk bergerak di permukaan tanah. Pergerakannya disebut dengan melata. Ya, begitu juga dengan hewan reptil yang lain ya, seperti iya. ada kadang, Oh, sama ya. kemudian buaya, Oh, iya. cicak, itu adalah contoh-contoh hewan reptil. Oh, reptil Ya, ya. geraknya dengan melata. Nah, itu tadi Bu Wiwi, Oh, contoh iya, dari iya. hewan vertebrata, Oh, vertebrata ya. beserta alat gerak dan fungsinya. Oh, seperti itu. Sekarang kita akan pelajari yuk untuk Hewan vertebrata. Ya, kita Bisa lihat. nih. Hewan yang pertama adalah kupu-kupu. Nah, sekali. Kupu ini Ya. termasuk dalam kelompok serangga. Iya. Ya, nah kupu-kupu memiliki alat gerak. Lihat itu gambarnya. Iya, Untuk dia apa? bisa terbang ya. Terbang menggunakan apa? Menggunakan Kupu-kupu menggunakan sayapnya. alat gerak Iya. sayap. Betul sekali Bu Esti. Nah, hewan yang selanjutnya yang termasuk hewan vertebrata adalah hewan siput Bu Esti. Ya, ini hewan yang lunak tapi membawa kemana-mana rumahnya. Ya, ditinggali. Kalau kita amati bagian bawahnya itu berupa perut, tapi kalau berjalan itu seperti ada kakinya. Oh, Ya, namanya disebut kaki perut. Nah, untuk bergerak dan berpindah tempat, jadi siput ini menggunakan kaki perutnya. Dan itu lambat ya. Dan itu sangat lambat ya. Kemudian hewan yang selanjutnya yang termasuk vertebrata adalah ubur-ubur. Ya, ubur-ubur ini biasanya tinggal di laut ya Bu Esti ya. Nah, alat geraknya seperti yang dilihat itu yang bagian bawah, yang seperti rambut-rambut itu namanya tentakel. Apa Bu bisa bilang? Tentakel. Harus hati-hati kalau bertemu ya. Iya. Tentakelnya ini berbahaya ya. Nah, Racunnya kan iya betul sekali. Nah, tentakel ini berfungsi untuk bergerak bebas dan melayang-layang di dalam air, sehingga ubur-ubur bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini tadi contoh-contoh hewan vertebrata Bu Esti. Nah, ada satu lagi Oh, Bu. masih ada ya? Iya. Iya, kan beda. Ini apa Ini namanya cacing. Iya. Nah, cacing menggunakan otot perutnya seperti yang tadi ya. Iya. Untuk berpindah tempat, cacing menggunakan otot perut untuk bergerak berpindah tempat di dalam tanah. Dalam tanah. Ya, cacing itu hebat bisa tinggal di dalam Oh tanah. iya. Seperti itu. Oke, ya. Jadi Ternyata anak-anak- menarik sekali Ya, ya Bu ya betul mempelajari sekali. organ gerak pada hewan ini. Iya. Anak-anak pasti juga asik kan mengikuti tadi penjelasan apa saja alat gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Agar kalian lebih mudah lagi, kalian bisa nih coba diambil dulu buku Oh, iya. tematiknya ya, buku tema 1. Nanti bisa di halaman berapa Bu? Oh, ini. Ya. Anak-anak berarti sudah bisa mengisi buku tematik di halaman 14 ya. Iya, Nanti sudah bisa dengan video ini ya. Kemudian ada juga di halaman 42 dan 43. Jadi anak-anak sudah bisa mulai berlatih mengisi soal-soal yang ada di buku paket tematik tema 1. Seperti itu Bu Esti Ya, ya. alhamdulillah untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang organ gerak pada hewan dan semoga nanti bisa bermanfaat ya. Amin. Ya, tetap semangat belajar anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.